Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatmu dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mendengar kisah inkarnasi atau kelahiran Yesus Kristus, maka diawali dari sisi Maria. Maria didatangi malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel memberikan kabar sukacita kepada Maria. Mungkin kita bertanya, perasaan Maria pada waktu itu sangat bingung, kacau, karena seorang gadis mendapat berita bahwa ia akan mengandung. Tapi kita mungkin juga berpikir, bagaimana dari sisi Yusuf, laki-laki yang menjadi tunangan Maria, yang juga mendengar berita tentang Maria yang mengandung. Injil Matius pada hari ini mengisahkan bagaimana proses kelahiran Yesus dari sisi Yusuf. Dikatakan pada bagian pertama, pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, maka Maria dan Yusuf sudah bertunangan. Mereka sudah saling mencintai. Mereka akan membentuk keluarga. Mereka sudah mengikatkan diri dalam tunangan tersebut. Mereka belum hidup bersama layaknya suami istri. Tetapi yang membuat Yusuf bingung adalah, mengapa Maria mengandung? Mungkin pertanyaan lebih lanjut adalah, siapakah ayah dari bayi yang dikandung Maria? Disitulah Yusuf menjadi bingung dan kacau. Melihat situasi tunangannya demikian. Mereka belum hidup layaknya suami istri. Maka di situ ada keraguan-raguan dalam diri Yusuf. Apakah aku akan melanjutkan pertunangan ini ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan? Tetapi kalau kita melihat ke bagian kedua, digambarkan bahwa Yusuf adalah calon suami Maria, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Pertanyaannya, apa artinya menceraikan dengan diam-diam? Atau ditinggal pergi begitu saja sehingga Maria merasa sepi sendirian, maka tidak ada ikatan perkawinan? Pada zaman itu ada dua cara perceraian. Yang pertama,
adalah sesuai dengan hukum yang ada di dalam pengadilan. Maka kalau masuk dalam pengadilan, kasusnya menjadi publik. Artinya semua orang mengetahui apa yang menjadi kasus antara Maria dan Yusuf. Dengan demikian, kalau publik mengetahui, maka publik juga mengetahui bahwa Maria mengandung bayi yang bukan dari Yusuf. Pengadilan bisa menyelesaikan. Proses perceraian bisa berjalan. Tetapi Maria akan menerima konsekuensi yang kejam, yang sadis. Dia akan dirajam, dia akan dibunuh. Karena bagi perempuan atau kondisi pada zaman itu, wanita yang hamil di luar nikah akan menerima konsekuensi yang tidak mudah. Yang kedua adalah ketika Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Artinya bertemulah dua keluarga untuk berbicara dengan baik-baik dan akhirnya apakah akan melanjutkan pertunangan ini atau tidak. Kalau tidak, maka berakhir di sini. Kalau akan melanjutkan, maka sampai ke jenjang perkawinan. Inilah yang akan ditempuh oleh Yusuf. Tetapi ternyata juga ada celahnya. Lambat laun publik akan mengetahui. Dan Maria akan menerima hukuman yang sama dari masyarakat, yaitu dirajam. Maka Yusuf ada dalam kebimbangan ini. Yusuf bingung, apa yang harus aku lakukan? Dalam segala kebimbangan dan kebingungan itu, yang ketiga, malaikat datang menemui Yusuf dalam mimpinya. Dan ia berkata, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Dia mengandung dari Roh Kudus. Bayi yang akan lahir akan diberi nama Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bayi yang ditunggu-tunggu puluhan tahun. Penyelamat yang akan membawa pembebasan bagi umat Israel. Disinilah mata hati Yusuf menjadi terbuka. Bukan juga karena kecurigaan, akhirnya Yusuf pun memahami seluruh misteri keselamatan itu. Yang awalnya juga Maria bingung, kok aku mengandung? Tetapi keduanya disatukan, diberikan pemahaman oleh malaikat Gabriel. Akhirnya dikatakan Yusuf melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Yusuf dan Maria bingung, kalut, gelisah. Tetapi keduanya ditenangkan, diredakan, mendapat rasa ayem dari malaikat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana saya katakan bahwa bacaan pada hari ini membawa kisah akan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi berita itu bukan hanya ketika kelahiran, tetapi sebelum-sebelumnya sudah diwartakan nubuat para nabi, bahwa akan ada seorang yang dilahirkan dari seorang perawan yang akan membebaskan bangsa Israel, yang akan membebaskan bagi banyak orang. Dan inilah saatnya bahwa Yesus lahir dalam kesederhanaan. Kita menunggu dalam waktu ini dalam masa Advent, mempersiapkan hati kita supaya Dia yang lahir nantinya juga lahir di hati kita. Maka kita masuki minggu Advent yang keempat. Romo tinggal berapa hari ini lagi sudah Natal. Justru karena tinggal beberapa hari ini bukan berarti kita lalai, ingin segera Natal. Lupa bahwa kita harus membersihkan hati kita, tempat di mana Yesus akan lahir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah pribadi yang dinantikan, penyelamat yang ditunggu-tunggu.
Mungkin juga sama dengan kita saat ini bangsa Indonesia. Kita menunggu seorang pemimpin yang membawa bangsa kita pada Indonesia yang emas, Indonesia yang unggul, Indonesia yang utama dan segala macam. Tetapi kita semua menunggu kapan datangnya. Apakah presiden yang sekarang, nanti, berapa tahun mendatang, siapakah? Selagi kita menunggu dan menanti, kita pun juga bisa menjadi nubuat yang tadi ditunggu-tunggu itu. Seorang yang membawa perubahan. Itulah kita. Kita bisa bersatu. Kita bisa membangun kesadaran baru untuk membangun Indonesia emas, Indonesia unggul. Tanpa menanti siapa presiden, siapa pausnya untuk gereja kita, siapa romo parokinya, siapa ketua lingkungan, ketua wilayah, siapa rektornya dan segala macam. Kita semua bisa membangun Indonesia yang baru, gereja yang solider. Dan juga kita bisa membangun karena Allah menyertai sebagaimana Ia menyertai Maria dan Yusuf. Maka marilah kita mohon rahmat Allah supaya kita semakin berani bahwa kitalah yang ditunggu-tunggu itu. Bahwa ketika kita memberikan diri, bergandengan tangan, melangkah bersama, inilah kekuatan perubahan kita hari ini. Amin.